dan selamat datang pada seluruh peserta yang sudah hadir di talk show hukum, tren dan solusi cerai dalam kehidupan Kristiani dan dampak pengaruh anak pasca cerai yang ditinjau dari segi teologi, psikologi, dan juga hukum. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah hadir pada siang hari ini di room itu. Nah, acara ini merupakan bentuk pelayanan dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa. Nah, untuk para peserta nih, pada teman-teman sekalian, semuanya apa kabarnya nih? Saya harap semuanya baik-baik aja ya. Mungkin bisa dikasih ini reaction-nya, bisa dikasih love atau jempol, supaya Tasya tahu kalau kabar kalian semua pada dalam keadaan yang baik-baik aja, gitu ya. Tapi saya harap semuanya baik-baik aja ya. Oke, saya juga mau menyambut yang sudah hadir ada dari Pendeta Juanda, Ibu Wenita Meriani, Bapak Raymond Hasudunga, dan juga Bapak Erwin Sibarani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke talk show pada siang hari ini. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Tasya yang akan menjadi Master of Ceremony dalam talk show pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita juga memulainya juga dengan doa, maka doa akan saya pimpin. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, doa bisa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Nah, Tasya lihat ini masih banyak nih yang masih off-cam nih, yang belum terlihat wajahnya nih. Mungkin bagi para peserta bisa nih dinyalain fitur kameranya nih. Kita mau lihat nih ya kan senyum cantiknya atau senyum gantengnya nih yang udah disiapkan pada pagi hari ini supaya kita bisa lihat satu sama lain gitu kan. Siapa tahu nih ada yang dapat jodoh di sini gitu kan. Oke, sebentar lagi selanjutnya kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan kepada panitia bisa share screen. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi inti acara, Tasya mau membacakan peraturan-peraturan dari acara talkshow kita pada siang hari ini. Yang pertama, aturan yang pertama adalah link akses Zoom talkshow akan dikirimkan panitia melalui WhatsApp group paling lambat 10 menit sebelum acara dimulai. Peserta talkshow wajib merubah nama sesuai dengan ketentuan dari panitia, yaitu dengan format nama underscore instansi. Peserta talkshow wajib berpakaian rapi dan juga sopan. Peserta talkshow wajib mengaktifkan kamera pada saat acara berlangsung dan dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon di luar sesi tanya jawab pada saat acara berlangsung.
Peserta talk show wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Jika ada kendala dalam memakai virtual background, dapat menghubungi salah satu panitia. Peserta dimohon menjaga ketertiban dengan tidak membuat ricu atau kegaduhan, seperti mencoret-coret, melakukan vandalisme pada saat acara berlangsung. Peserta wajib hadir dan mengisi link absensi yang kemudian akan diberikan panitia di akhir acara. Jadi link absensi akan dibagikan pada saat akhir acara. Ketika acara berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber yang nantinya akan dipandu oleh moderator sebagai pemimpin jalannya sesi tersebut. Moderator akan memilih peserta yang telah mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian dapat menyalakan mikrofon jika sudah dipersilakan oleh moderator. Namun, jika tidak memungkinkan, maka peserta dapat memanfaatkan chat Zoom dengan menyebutkan nama underscore pertanyaan. Yang terakhir, peserta talk show wajib mematuhi peraturan dari panitia. Apabila ada yang sengaja melanggar, maka pihak panitia berhak untuk mengeluarkan peserta yang tidak bertanggung jawab dari Zoom meeting. Oke, itu tadi rules dari talk show kita pada siang hari ini. Jadi dimohon untuk para peserta dapat menaati peraturan dengan baik agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan secara lancar dari awal hingga akhir. Nah, Tasya juga nggak bosan-bosan nih mau ngingetin lagi pada seluruh peserta untuk dapat menyalakan fitur kameranya dan juga tetap mematikan fitur mikrofon jika tidak diminta oleh panitia, begitu ya. Nah, Tasya juga mau ngingetin untuk judul dari talk show kita pada siang hari ini, yaitu talk show hukum dengan tema tren dan solusi cerai dalam kehidupan Kristiani dan dampak pengaruh anak pasca cerai yang ditinjau dari segi teologi, psikologi, dan juga hukum oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa. Oke, sebelum masuk ke sesi inti, sesi tanya-jawab, dan juga sesi talk show, Tasya di sini nggak sendirian nih, nanti sesi tersebut akan dipandu oleh moderator. Maka saya mau memanggil Kak Bella Natania sebagai moderator. Silakan. Ya, halo, makasih Kak Tasya. Gimana kabarnya Kak? Halo Kak Bella, baik-baik. Kak Bella gimana nih kabarnya? Udah semangat banget di siang-siang gini kita masih produktif ya. Yuk, lanjut. Benar, di Sabtu-Sabtu. Betul. Sabtu-Sabtu gini ya kita produktif. Baik, baik, baik. Gimana Kak Bella, udah semangat? Udah dong, ayo kita lanjut aja yuk. Oke, karena Kak Bella ini udah semangat banget nih, maka nggak perlu lama-lama lagi, karena yang lainnya juga pasti udah nggak sabar, maka waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Bella. Oke, terima kasih ya Kak Tasya. Shalom kepada para peserta yang hadir pada talk show Sabtu siang ini. Selamat bergabung dalam acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa Surabaya, Erwin Sibarani and Partners, dan juga Kantor Hukum Yuris yang pada kali ini kita sedang melangsungkan acara talk show tren dan juga solusi cerai dalam kehidupan Kristiani dan juga dampak pengaruh anak pasca cerai yang ditinjau dari segi teologi, psikologi, hukum, dan juga saya berharap kita semua yang hadir dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai acara, saya mau ada kasih sedikit pantun ya. Kapal berlabuh, lemparkan sauh, nahkoda penumpang turun ke darat. Dua keluarga tadinya jauh, dengan perkawinan menjadi dekat. Nah, itu tadi sedikit pantun dari saya. Dan puji Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul di obrolan secara virtual ini, khususnya kita akan bahas topik dalam kehidupan yang berumah tangga dan cukup hangat ya. Dan terlebih mengenai apa yang dikatakan oleh Alkitab terkait dengan topik ini. Bersama dengan saya Bella, dan pada hari ini saya sudah ditemani oleh para narasumber yang sangat-sangat berkompeten dalam bidangnya. Di sini ada hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia H2O daerah Jembatan Merah. Mungkin umat GBI di dekat Jembatan Merah itu udah nggak asing dengan Bapak Pendeta yang satu ini ya. Dan juga beliau merupakan seorang kaprodi S3 di STTII Surabaya. Yaitu kita perkenalkan Bapak Pendeta Dr. Juanda. Sudah bergabung Bapak? Sudah, shalom. Oke, shalom Bapak. Untuk itu sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada para peserta,
nanti jam 2 siang Bapak Juanda ada keperluan yang sangat mendesak. Untuk itu saya mohon kepada panitia setempat untuk kita bisa foto bersamanya di awal terlebih dahulu ya. Ini nanti minta tolong dipin semua narasumbernya, setelah itu saya akan memperkenalkan satu-satu. Untuk Bu Eni, apa sudah dipin ya? Oke, karena udah lengkap semua, saya hitung aba-aba ya. Mungkin minta tolong di screenshot. 1, 2, 3. Oke, terserah mau gaya apa. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang lain. Di sini juga ada Bang Remon, karena kita orang Batak ya, jadi saya manggilnya Abang nih. Nah, kita ada punya dua abang pada hari ini ya. Nah, Bang Remon ini merupakan salah satu konsultan hukum dan juga advokat yang sangat-sangat berkompeten, dan biasanya beliau menangani semua kasus sih, tapi beliau lebih spesialisasinya ke perbankan nih kalau saya lihat dalam prakteknya. Dan juga di sini kita punya salah satu pengacara unik dari Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu Abang Erwin Sibarani. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bang Erwin ini merupakan seorang aktivis sosial yang mana beliau sedang merawat beberapa orang dalam gangguan jiwa. Wah, luar biasa sekali ini abang-abang. Mungkin kita bisa on mic dulu Bang, gimana nih nyapa teman-teman sekalian yang ada di sini. Kalau Batak ngomongnya gimana? Horas ya Bang ya kita ya. Bang Erwin gimana Bang? Udah semangat Bang? Hey. Mantap, salam minum air putih ya Bang ya. Oke, dan yang terakhir kita juga tidak lupa kita punya narasumber yang sangat cantik. Ini satu-satunya narasumber cewek aja ya pada hari ini, yaitu Ibu Enita Merlianti. Nah, beliau merupakan seorang dosen dan juga psikolog yang pastinya sangat paham betul mengenai kondisi psikis atas seseorang terhadap perceraian. Ibu, gimana Bu kabarnya Bu? Baik, shalom, selamat siang semuanya. Ya, shalom Ibu, cakep banget. Kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut kepada para narasumber-narasumber yang memang sudah sangat berkompeten ini ya. Oke, untuk sesi pertama, saya akan langsung menuju kepada topik teologi dahulu, karena kita kan hari ini pembahasannya ada 3, teologi, hukum, dan juga psikologi. Nah, biar kita tahu kalau di Kristen itu seperti apa, maka kita langsung beralih ke sesi teologi terlebih dahulu. Jadi kan memang kalau di awal-awal kita menikah itu kan, meskipun saya belum menikah nih ya, pasti kita tentunya romantis-romantisan lah ya, terus pasti romantis-romantisan, terus quality time sama pasangan, nah kayak gitu. Nah, namun dalam beberapa waktu, kita tuh pasti mendapati bahwa ada beberapa hal yang terjadi di dalam pernikahan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, kita bisa melihat tingginya perceraian. Misal di Amerika itu sama di Eropa kan itu tingkat perceraiannya 50%. Kalau di Asia itu 40%. Di dalam buku Keluarga Bahagia pendeta Dr. Stephen Tong, kalau saya nggak salah, itu mengutip seorang psikolog bahwa krisis terbesar di abad 20 adalah keluarga itu kehilangan cinta sejati nih. Karena keluarga kan adalah unit pembentuk masyarakat. Nah, masalah dalam keluarga itu akan membawa dampak pada masyarakat seluruh dunia. Nah, kita melihat adanya kesulitan untuk mempertahankan pernikahan kan, maka baiknya kita tuh harus lebih mengerti akan esensi pernikahan itu sendiri. Jadi jangan buru-buru nikah tapi tiba-tiba nggak siap kan ya. Nah, terus kita juga harus tahu apa sih alasan kita menikah, terus apa tujuan pernikahan Kristen, dan juga apakah jika kita menikah dengan orang Kristen itu semua masalah akan terhindarkan. Nah, untuk itu kita akan berbicara dengan para pakar-pakar di sini dari sudut pandang masing-masing narasumber, dan saya akan mempersilakan kepada Bapak Pendeta Juanda untuk mulai kita diskusi lebih lanjut terkait tentang apa yang masyarakat ingin tahu ya Pak, gitu. Mungkin Pak Juanda gimana nih Pak, kalau tadi saya nanya kan, kalau nikah sama orang Kristen tuh setiap masalah bakalan terselesaikan apa gimana ya Pak? Oke, terima kasih Kak Bella. Jadi kalau orang takut cerai, jangan nikah. Bagaimana cara supaya kita tidak bercerai? Jangan kita menikah.
kalau menikah ada risiko bercerai. Tetapi supaya tidak bercerai, kalau sudah menikah, ya tergantung keputusan Bel. Kalau memang memutuskan mau bercerai, ya bercerai. Contoh, pasangannya selingkuh, tapi dia nggak mau cerai, ya nggak cerai. Contoh, pasangannya karena dulu dia seorang petinju, gagal di ring, lalu mukuli suami atau istri. Maka ya tergantung keputusannya Bel. Jadi kalau Bella nggak berani atau takut untuk bercerai, ya jangan nikah Bel, pacaran terus. Makanya pacaran lebih romantis daripada pernikahan. Kalau nggak begitu ya Bu Wenita ya. Bu Wenita pengalaman sekali. Terima Jadi saya, kasih. Pak. Ya, betul, Pak Ganda. Jadi saya, Pak. Oh iya kamu kan Bel yang menarik toh. Aduh. Iya, ini makasih banget ya informasinya, mungkin kepada anak-anak muda di sana. Di sini banyak anak-anak STAK juga ya. Kalau mau nikah, kita dengar kata Pak Juanda, kalau misalnya nggak mau cerai jangan nikah. Tapi jangan sampai cerai sih kalau bisa, ya itu. Nah, itu Gitu, Pak. tergantung keputusan, Bel. Jadi kalau sudah terlanjur menikah, maka apa penyebab perceraian? Keputusan. Meskipun udah ditinggal selingkuh, meskipun udah dipukulin, tapi kalau tidak memutuskan untuk bercerai, ya nggak bercerai. Hidup itu seisi dan sangat simpel sekali, Bel. Iya Pak, tapi gini Pak, kan masalahnya kan kita anak-anak, saya nggak tahu sih kalau orang nikah gimana ya, tapi kan biasanya kalau misalnya udah dipukulin nih kita ya, cewek-cewek udah dipukulin sama si cowok, tapi kita tetap sayang gitu sama dia, itu gimana Pak caranya? Gimana sih? Apa itu cinta itu buta? Apa kita tuh kayak cinta itu rasa, kalau dibilang maaf kata, cinta rasa tai kambing atau gimana, itu maaf banget ya. Udah dipukulin kita tetap sayang, itu gimana ya Pak? Kan masih banyak nih Makanya, kasus-kasus kan? iya, makanya jangan jatuh cinta. Namanya juga jatuh. Itu sebabnya akan rasa sakit. Jadi kalau mau cinta itu jangan jatuh, mikir. Makanya kalau cari pasangan tuh saya punya 5L, Bel. Gimana Pak? Itu Bella pasti sudah nonton di YouTube saya kan, Bel ya. Yang Nonton pertama tapi saya nggak menghayati Pak. oh, enggak menghayati karena enggak rencana soalnya ya. Kalau nanti rencana baru dihayati. Iya. L pertama itu harus lawan jenis. Jadi kalau dulu saya itu pakai L pertama itu lahir baru. Tapi karena sekarang kan perlu hati-hati karena lawan jenis ini lebih mengerikan. Karena kalau sudah lahir baru, kadang-kadang tiba-tiba cinta sama cowok sendiri atau cewek sama cewek kan repot juga. Kalau zaman saya kecil itu orang tua takut anak gadisnya. Kalau sekarang orang tua takut anak cowoknya. Karena kalau jalan sama cowok kan kita nggak tahu, jalan sama cewek kan kelihatan. Nah, L pertama itu harus lawan jenis. Lalu L kedua, Bel, kalau cari pacar itu harus lahir baru. Bukan cuma agama Kristen, tapi pastikan dia milik Yesus. Jadi kalau orang beragama Kristen belum tentu miliki Yesus. Karena untuk miliki Yesus harus dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, baru dia ada persekutuan dengan Yesus. Kalau tidak, dia punya pemikiran tentang Yesus, tapi dia tidak punya Yesus. Makanya orang kalau enggak punya Yesus, dia tidak punya kekuatan untuk melakukan firman, Bel. Yang ketiga, jadi yang pertama itu kan lawan jenis. L yang kedua itu lahir baru. Lalu L yang ketiga adalah lakukan firman. Ciri-ciri orang yang lahir baru lakukan firman. Jadi nanti kalau teman-teman lagi pacaran, ingin tahu apakah pacarnya itu seseorang yang cinta Tuhan Yesus, ajak aja makan, lalu kemudian dia berkelahi, lalu apa yang dia lakukan? Kalau sama-sama makinya, sama-sama mengoloknya, sama-sama dendamnya, ya kan nggak beda dengan yang di luar sana, Bel. Tetapi kalau ada sesuatu yang berbeda, nah itu menarik. Kadang-kadang yang berbeda itu yang elek-elek loh. Yang cantik, ganteng-ganteng itu ribet dan ruwet banget. Karena apa? Karena dia lebih suka flexing. Tahu flexing toh? Penampilannya yang keren, tetapi ternyata di dalamnya tidak seperti itu. Yang keempat, Bel, itu lancar komunikasi. Jadi kalau punya pacar, pastikan enak diajak ngomong. Kalau enggak enak,
nanti ketika menikah itu diam-diaman. Makanya kalau ada sarjana, contoh ya, saya kasih yang umum aja, yang suaminya pacar lakinya sarjana kimia, lalu yang perempuannya sarjana matematika. Nanti menikah rumahnya kayak museum. Main catur Pak, mereka kayak gitu diam-diam. Oh, main catur ya. Nah, kalau Introvert kan main catur. Bella kan sarjana hukum. Lalu nanti kalau dapat suami sarjana hukum, nanti di rumah enak bahas hukum terus. Jadi anaknya yang dihukum nggak dipeduliin karena cuma yang dipikirin undang-undang terus. Nah, itu perlunya lancar komunikasi. Jadi kalau makan bakso itu, teman-teman, usahakan duduknya berseberangan, jangan jejeran. Berseberangan, lalu diajak komunikasi sambil dilihat matanya. Pas ada cewek lewat, matanya noleh enggak? Nah, kalau noleh ya udah, berarti sudah ketahuan memang dia tidak gampang engkau taklukkan. Tapi yang kelima, dia lincah kerja. Jadi ganteng sih ganteng, cantik sih cantik. Tapi kalau pemalas, repot juga. Jadi lincah kerjanya bukan kerja di luar juga, kerja di rumah juga. Jangan sampai di rumah dia jadi bos. Anda akan jadi pembantu. Maka itu muncul istilah suami-suami takut istri. Karena istrinya adalah raja segala raja. Ya gitu, Bel. Kalau mau cari pacar, Bel. Ya benar-benar. Makasih ya Pak saran dan informasinya. Mungkin ya kalau ada cowok saya di sini atau gimana, dengerin nih. Oh, gitu. ada ya? Nggak tahu Pak. Katanya bujang. Wah, Bella ini Iya Pak. Bantuin dong Pak, ya? biar nanti ujung-ujungnya nggak cerai gitu kan. Meskipun Kristen kan pasti gitu ada ya. ada kesempatan juga buat cerai dan lain-lain gitu kan. Gitu. Berarti itu tadi luar biasa banget itu lawan jenis, lahir baru, lakukan firman kayak gitu-gitu ya. Berarti udah itu termasuk dalam bibit bebet bobot kan ya Pak? Iya, kalau nggak bisa dibabat dan dibubut. Dibubut. Iya, kalau nggak bisa bobot bibit bobot, lah babat aja, langsung dibubut. Duh, Pak. Oke, Kamu susah, sudah. Nanti mikirnya nanti aja ketika kuliah aja itu. Iya, saya udah kuliah nih, Pak. Iya, kuliah yang tadi nih. Oh iya. Iya, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam pernikahan itu tuh inisiatif dari Tuhan nggak sih? Kan kita kan memang manusia itu disuruh jangan sendirilah kan, ada ayat Alkitab kayak gitu. Nah, berarti itu sama aja kayak Tuhan itu memang berkehendak kita harus menikah seperti ini, begini. Sementara kalau orang yang memutuskan nggak menikah dan dia memutuskan untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya, apakah itu salah atau bagaimana Pak dari perspektif teologi nih? Oh, nggak salah, Bel. Jadi, jikalau kita tahu dalam Alkitab, memang Tuhan menginginkan kita kan tidak seorang diri. Harus ada pasangan. Tetapi ingat, kalau kita belajar Alkitab baik-baik, maka jodoh itu sesungguhnya bukan di tangan Tuhan, di tangan yang milih. Kalau Tuhan kasih yang enggak punya mah memang mau, ayo, jujur. Gimana ya Pak? Kalau di tangan mertua gimana Pak? Kenapa? Jodoh bukannya di tangan mertua ya Pak? Oh iya, di tangan mertua juga, di tangan uang juga boleh. Jadi kalau memang uang yang menarik ya hajar saja, Bel. Artinya adalah saya lebih percaya bahwa jodoh itu tergantung keputusan dia. Tapi yang dari Tuhan ada 3 hal di awal dari 5L tadi. Pertama, pastikan lawan jenis. Yang kedua, pastikan lahir baru. Dan ketiga, lakukan firman. Kalau ini dikompres, jadi cuma 2. Pertama adalah lawan jenis. Yang kedua, lahir baru. Yang lainnya milih sendiri. Jadi kalau salah, ya tanggung-tanggung sendiri. Jangan nyalakan Tuhan. Apalagi dikatakan kalau dapat pasangan, kemudian keliru ngomong ini dapat ujian dari Tuhan. Masa Tuhan nguji kok sampai bercerai? Kan nggak masuk akal. Mana ada sih anak SD belajar matematika diuji pakai soal SMP? Kan nggak bisa kan? Atau diuji pakai soal SMA. Itu sebabnya kalau salah, belajar tanggung jawab pribadi. Jadi jangan suka nyalakan Tuhan, jangan nyalakan kambing hitam namanya setan, dia sudah salah, jangan disalah-salahin, jangan bilang salahin mertua, besan lah, salahin teman-teman lah, nanti salahin lagi, saya kilaf Pak.
tiba-tiba jatuh cinta, Pak. Makanya jangan jatuh cinta, mikir cinta, Bel. Kalau jatuh sakit. Jatuh itu Itu. sakit. Iya, sakit banget, Pak. Jatuh itu sakit, berarti kita membangun cinta aja ya gimana? Nah, itu dia kan. Bella ini aslinya pintar, Bisa pura-pura. masa dibuka kartunya dong, Pak. Nah, tapi ada pula di dalam Alkitab yang tadi Bella tanya itu, gimana kalau tidak nikah. Saya bacakan dari Matius pasal 19, ayat yang ke-12. Dari Matius 19, ayat yang ke-12, itu dikatakan seperti begini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada 3 yang dijelaskan di bagian ini. Pertama, ada orang tidak bisa kawin karena memang sejak lahir nggak bisa. Contohnya dia ada cacat di dalam fisik atau di alat produksinya. Jadi dia memang nggak bisa dia kawin. Tapi yang kedua itu dibuat oleh orang lain. Kalau ini ditulis, maka tentu kembali kepada zaman pada waktu itu, ada istilahnya, ini bahasa Inggrisnya eunuchs, itu adalah sida-sida. Sida-sida itu begini loh. Kalau saya raja, saya punya permaisuri cantik, saya harus cari penjaga permaisuri, maka kemaluannya harus dikebiri. Dia baru boleh temani istri saya, kalau enggak kan selingkuh dia. Maka itu ada kasus dalam Alkitab, sida-sida itu dibuat, dikebiri. Tapi ada pula karena dia adalah untuk pekerjaan Tuhan. Namun ada sesuatu yang menarik, ada seorang bernama Origenes, dia itu pada waktu mengerti teks ini, lalu dipahami secara hurufiah, dia kebiri kemaluannya loh. Tapi setelah dijelaskan dia baru sadar, terlambat kan, udah kadung, udah putus kan, lalu nyambung lagi kan susah juga. Nah itu sebabnya boleh, tapi harus 3 hal ini ada. Kalau memang sejak lahir, engkau tidak mungkin bisa menikah, khususnya alat reproduksinya mungkin, atau mungkin ada penyakit, mungkin ada persoalan secara fisik, itu alasan pertama. Kedua itu dibuat. Mungkin ketembak, kemaluannya tertembak, lalu kemudian dioperasi. Itu kan ada jenderal seperti itu pada waktu tugas di Timor Leste itu. Yang ketiga, karena memang dia mau lakukan untuk Tuhan. Tapi yang tahu Tuhan. Tapi jangan tidak kawin karena dia kepahitan. Dosa itu. Aduh, papa mamaku berkelahi, mama, kemudian neneknya juga seperti itu. Lalu keluarganya adalah korban perceraian dan berantakan. Kemudian dia berkata, aku nggak mau nikah juga. Ah. Nah, itu persoalan. Mungkin nanti Bu Wenita yang akan menyelesaikan. Karena itu sudah kejiwaan. Saya nggak nyentuh kejiwaan. Gitu, Bel. Kalau kamu kejiwaan ke Bu Wenita aja ya, Bel ya. Masih aman sejauh ini. Masih aman ya. Ngeri banget itu tadi sejarahnya ini kayak sampai dikebiri dan lain-lain ya. Wah, itu boleh dijawab langsung atau gimana? Ada yang nanya nih, mungkin kalau kakaknya yang nanya bisa on mic atau on cam juga, saya persilakan. Gimana nih Kak? Kak Teti Simatupang, mungkin bisa on mic biar kita lebih interaktif lagi Kak. Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Iya kalau ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini saya bacain ya Pak. Ya. Bagaimana Bapak Pendeta, bolehkah menikah kembali setelah bercerai untuk korban ditinggal atau mengalami KDRT? Saya setuju perceraian itu tidak sesuai dengan tujuan Tuhan atau dosa. Apakah dosa perceraian bisa diampuni? Nah, gimana Pak? Kalau semua dosa bisa diampuni, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi dosa itu definisinya adalah melanggar perintah. Itu namanya dosa. Ada perintah dilanggar, dia berdosa. Ada perintah jangan berzina, kemudian dia berzina, berdosa atau Bel ya? Ada pelanggaran mencuri, jangan mencuri, dia mencuri, kan dia juga melanggar, maka berdosa. Sekarang saya balik.
ada perintah, berdoalah senantiasa. Kalau nggak berdoa, berdosa nggak, Bel? Mungkin Kak Teti bisa jawab. Nanti saya di-stuck lagi sama Pak Juanda ini. Berdosa, Pak. Iya, bagus, Ibu. Luar Mantap biasa. tuh. Kenapa? Karena kuncinya adalah di pelanggaran. Makanya ada dosa negatif, ada dosa positif. Kalau yang ketika ada istilah jangan, dan kita lakukan, kita dosa. Tapi kalau ada perintah, lakukan, dan kita tidak lakukan, juga berdosa. Maka itu, kalau gara-gara ini kan Bu Teti yang tanya, atau Kak Teti yang tanya kan, jadi saya jelasin. Kalau enggak saya jelasin. Kalau kita semakin banyak tahu Alkitab, semakin banyak dituntut loh. Maka, kalau ada orang mencuri 5 rupiah, dan mencuri 1 triliun, mana yang berdosa? Tapi nanti hukumannya tergantung para pengacara kita di Pak Erwin atau Pak Hasudungan yang akan ngurusin mana lebih berat. Tapi kalau berdosanya sama-sama berdosa. Nah, kalau pertanyaannya tentang menikah lagi begini ya. Kalau ada orang diberkati di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, saya mempergunakan dasar ini. Kalau sudah diberkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lihat tangan saya ya. Lalu mereka bersatu. Ya, kemudian oleh pengadilan diceraikan. Lihat yang bagian bawah dipisahkan. Lalu yang atas ini gimana? Memangnya pengadilan bisa mempengaruhi Tuhan Allah? Perceraian sekali ya, sudah terlanjur dia KDRT. Nggak bisa ini. Nah, saya bacakan sebuah teks dari Roma pasal 7, ayat yang kedua dan ketiga. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Roma 7 ayat yang ketiganya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga, aduh Bu Gembala, maaf Bu ya. Gara-gara si Bella manggil Kak, saya manggil Kak juga. Iya, ya, Ibu. Bu Gembala, ya gimana Bu Gembala? Nah, jadi ada beberapa kasus yang saya tangani seperti itu. Gereja tempat saya melayani tidak memperbolehkan pernikahan kembali. Tetapi fakta yang saya temukan di lapangan, bisa mau mundur juga dia nggak sanggup hidup sendiri gitu loh. Jadi saya tuh rasanya kok saya nggak kasih solusi gitu loh. Nah, dia pergi ke gereja lain, ada gereja yang bisa berkati. Nah, lalu dia beribadah ke tempat saya melayani. Terus gimana dong saya usir kan nggak mungkin dia. Jangan ibadah di sini, nggak boleh, pernikahanmu nggak jelas gitu. Lalu dia di tempat saya, gimana saya gitu loh Pak. Jadi saya juga agak-agak solusinya seperti itu. Menurut secara teologis itu gimana tuh Pak? Ya, solusi dari belakang dulu tentang pelayanan. Kalau Ibu membaca surat Timotius dan surat Titus, itu ada standar-standar siapa yang boleh melayani, Bu. Maka dari itu, jemaatnya datang bukan jadi pelayan di depan, Bu. Silakan beribadah. Kalau dia mau lakukan di bagian lain, tidak ada masalah. Gereja tidak menerima orang yang baik-baik. Gereja tempatnya orang berdosa. Makanya di gereja ketemu orang jahat itu puji Tuhan. Lalu yang baik-baik mana? Udah mati semua, Bu. Kalau udah mati, dia sisa yang jelek-jelek ini tinggal diproses jadi baik. Jadi semuanya kita tidak sempurna, unperfect. Kita tidak ada yang sempurna. Namun ada standar. Contoh ya, saya memberkati orang. Baru-baru ini ada orang minta diberkati, tapi yang kedua saya nggak mau. Saya bilang silakan ke orang lain aja. Nanti kalau kamu mau bergereja, oke. Tapi silakan orang lain. Artinya, tetap ada orang-orang yang memprioritaskan kebenaran untuk menjalankan penggembalaan. Lalu andaikan Ibu mau mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan Ibu percaya bahwa jemaat itu adalah miliknya Tuhan, izinkan Tuhan dengan kejujuran Ibu, kesalehan Ibu, kekudusan Ibu,
untuk bisa melayani yang dipercayakan kepada kita. Tapi kalau kita lihat di samping sana, loh Bu, ada yang tidak bisa saya berkati, tiba-tiba sudah menikah. Itu ongkos cuma 5-10 juta, saya nggak mau terima itu. Tidak mau terima. Betul Bu, sertifikatnya saya pegang. Artinya adalah, kalau ada kasus sudah diberkati di gereja, saya pribadi, sebagai pendeta, saya tidak lakukan itu. Tapi pendekatan pribadinya tetap saya lakukan. Contoh, ada yang menikah, lalu dia mengundang, saya datang. Pada waktu saya datang, saya salaman dengan dia, tidak bicara selamat loh ya. Saya salamin aja. Kalau selamat kan saya suka. Dia menikah ulang, saya salamin aja, berdoalah. Biar Tuhan menunjukkan apa yang Anda dalam keluarga baru lakukan. Saya lebih memikirkan bagaimana orang itu bisa dibawa ke Tuhan. Hidup kita kan nggak lama di dunia ini. Mungkin tahun depan dipanggil, besok lusa dipanggil. Lalu berikan yang terbaik untuk Tuhan lah. Mungkin saya sedikit konservatif untuk kasus ini, Bu. Begitu ya, Bu Gembala. Lalu Luar biasa. Begitu, Kak Bella? satu lagi. Lalu Ada yang ada yang sampai hari ini karena kita tidak setuju dia diberkati, tidak menerima pemberkatan seperti itu, tapi mereka jadi hidup sama-sama. Lalu setiap hari Minggu datang. Lalu memang kita kasih tahu kebenaran itu, tetapi rasanya gimana ya begitu Pak ya? Kalau tiap minggu datang, puji Tuhan. Kan saya katakan tadi, gereja tempat orang berdosa, Bu. Maka kita bisa khotbah tentang Yesus mengampuni dosa dan jangan lakukan lagi. Bu, suatu hari ada seseorang yang sudah tukar cincin, sudah semuanya, mau menikah sudahan. Sudah sewa tempat, Bu. Sudah oke semua, kurang hitungan hari. Kemudian saya dengar si cowoknya itu punya relasi hubungan dengan cewek lain. Saya bilang sama si ceweknya, kalau kamu nggak batalin, kamu nyesel nanti. Sudah keluarkan uang, sudah pre-wedding. Akhirnya nggak jadi. Hari ini si cewek itu menikah bahagia, si cowoknya juga menikah sama janda lain lagi. Atau kasus kedua, Bu. Ada seseorang telepon sama saya tidak tahu, kan saya konselor. Maka dia telepon dari Bali kayaknya. Sudah mau titik pernikahan, lalu dia ceritakan bagaimana si lakinya sudah mengikat dia, surat tanahnya sudah ditahan. Jadi intinya, dia suka nggak suka harus menikah. Dalam 2 jam saya telepon konseling sampai dia menangis. Dan dia berkata, ya saya salah. Saya menyesal. Setelah itu dia, saya punya Tuhan, Bu, tidak ada yang mustahil. Maka itu jangan suka mempergunakan tidak ada yang mustahil cuma untuk karena sakit kanker, cuma untuk karena sakit tumor. Yang tidak bisa berhubungan seks, kenapa nggak minta Tuhan jamah kemaluannya supaya bisa menikmati. Saya ngomongnya agak kasar ini sekarang, supaya kita tahu semua, sudah waktunya kita mengerti cara kerja Tuhan. Atau sudah bercerai, kenapa dia nggak berdoa? Di dalam nama Yesus saya batalkan semua perceraian. Kenapa kita nggak percaya seperti itu? Kita punya Tuhan. Tapi persoalan kan kita kadang-kadang tidak percaya Tuhan bisa bekerja untuk pernikahan, untuk hubungan seks, dan persoalan keluarga. Cuma untuk sakit penyakit dan rezeki aja. Mungkin itu, Bu Gembala. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu Gembala. Makasih Bu Gembala, ini udah luar biasa banget ya, tadi udah berdiskusi lanjut dengan Bapak Juanda. Mungkin nanti untuk kedepannya kita tetap bersilaturahmi atau keep in touch terus ya Bu. Jadi biar kalau ada permasalahan atau ada pergumulan dan lain sebagainya kita bisa dukung dengan tumpang doa seperti itu. Dan di sini mengingat waktu, ternyata di sini ada juga yang bertanya Pak, dari peserta yang resen ini ada Pak Agus Simanulang. Apakah bisa on mic? Shalom, Shalom. Bapak Ibu, Pak Janda, shalom. Bagus. Mohon maaf ya open cam ya Pak ya supaya stabil jaringannya ya Pak. Tidak masalah, yang penting suaranya ada, Pak. Siap Pak Jonda. Pak Jonda gini, Ya. ada kasus ini bukan cuma hanya menimpa jemaat tetapi juga hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini bukan asal-asalan tapi gembala juga. Ceritanya seperti ini. Beliau itu sudah tahu bahwa bercerai itu nggak diizinkan oleh Tuhan. Bahkan waktu orang Yahudi datang
Yesus pun selalu berkata karena ketegaran tengkukmu. Jadi dengan kata lain kan karena keras kepala. Mereka tahu itu, Pak. Dan mereka juga tahu bahwa boleh bercerai karena zina, tetapi dalam yang gitu kan. Kata lain tidak kawin lagi. Mereka tahu itu, Pak. Tapi mereka mengutip ayat lain yaitu tentang Daud, Pak. Kalau Daud aja diampuni Tuhan, dipakai jadi raja, ya masa kita nggak bisa? Itu alasan mereka, Pak. Dari segi firman Tuhan dan teologi gimana, Pak? Pandangannya Pak Juanda masalah ini, Pak. Mereka memakai Daud loh, Pak, bukan Salomo, karena Salomo kan memang akhir hidupnya hancur ya, Pak ya. Tapi mereka memakai alasan Daud, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, menarik. Saya terakhir ini berkhotbah jangan meniru Daud. Dia jahat juga. Dia karakter, dia suka datang kepada Tuhan kalau setelah berbuat dosa. Maka itu ketika dia selingkuh sama Batsheba, anaknya mati. Jadi, apakah kita mau meniru dengan anaknya mati tadi? Atau mau meniru seperti Daud pada waktu tuannya, dia pun menghadapi persoalan di dalam kerajaannya. Maka dari itu, pada waktu kita lihat Daud, kita cuma lihat satu posisi, tapi tidak mau lihat cerita utuh tentang Daud. Daud ada bagusnya, tapi coba perhatikan ketika membaca Mazmur 23. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Di bawahnya dalam lembah kekelaman itu sengsara banget loh. Atau Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Jadi ketika kita melihat Daud, seringkali memang dikhotbahkan yang menyenangkan, yang memotivasi, yang menyemangati, maka berapa banyak orang suka menjadikan Daud itu figur. Bagus itu figur di Alkitab. Tetapi persoalan kita perlu tahu secara utuh. Kemudian ketika dikatakan mengambil dari Matius pasal 5 atau 19, itu ada kata kecuali karena berzina, maka ingat, ada list orang bercerai. Pertama, cerai secara emosi. Kalau sudah dia tidak lagi menikmati hubungan dengan pasangannya secara emosi, itu sudah tanda-tanda dia secara emosi. Kalau tidak melayal, kalau udah nggak jarang dibelai begitu, itu sudah cerai emosi. Di rumah sudah ngomongnya itu seperti tuan dan nyonya, itu sudah cerai emosi. Tapi yang kedua adalah cerai biologis. Udah nggak bisa lagi terangsang lihat pasangannya. Harus dibantu dengan video porno. Sudah nggak bisa menikmati pasangannya lagi. Itu hati-hati sudah cerai secara biologis. Kemudian yang ketiga adalah cerai secara tempat. Yang suka kerja berbeda tempat, lama-lama dia sudah tidak bisa menikmati pasangan selain sebagai teman, tapi bukan kekasih yang menyenangkan. Yang keempat adalah cerai hukum. Jadi kalau sudah kelihatan emosinya nggak beres, kemudian biologisnya nggak beres, lalu tempatnya sudah nggak beres, baru naik hukum. Jadi cerai hukum itu, saudara, akan dilihat dari indikator-indikator 3 di awal. Tapi ada cerai yang kelima, cerai mati. Nah, kecuali karena zina dalam Matius pasal 5 atau Matius pasal 19, ini singkat aja karena yang lain nanti nggak kebagian kalau saya cerita semua. Intinya adalah ketika dikatakan kecuali karena zina boleh bercerai, ingat, hukum pada waktu itu yang berzina harus dirajam sampai mati, kata kitab Ulangan. Jadi, kalau orang itu mempergunakan teks Matius pasal 5 atau pasal 19, orangnya yang berzina itu dirajam kalau mau mengikuti teks itu. Tapi jangan lupa, ketika itu juga dituliskan, itu bukan perintah, tapi sedang menjelaskan kalau ada orang yang bercerai karena kecuali karena zina, si Musa boleh mengeluarkan surat cerai. Tapi ingat, surat cerai itu bukan yang buat Musa pada waktu itu. Yang membuat adalah orang yang mau menceraikan istrinya. Wah, itu ceritanya panjang. Nanti ada Rabi Gamal, ada Rabi Hilal, ada Rabi Syamai. Mereka cekcok yang kalau Rabi Hilal itu lihat pasangannya itu masak gosong, angus, nggak apa-apa cerai. Cerewet, nggak apa-apa cerai. Tapi kalau Syamai,
kecuali karena zina. Tapi perkataan zina di situ lebih tepat karena percabulan. Kalau zina itu sudah pasangan suami istri, kalau percabulan itu bisa dengan hewan, percabulan itu bisa dengan sesama jenis. Mungkin itu dari saya. Nanti daripada Anda emosi dengan saya, kelamaan. Udah semangat banget ini Bapak Juanda menyampaikan jawabannya. Untuk Bapak Agus Simanulang, apa sudah cukup terjawab ya? Oke, udah ada reaction jempol tuh, udah berarti terjawab banget nih. Pak, ini satu lagi, ini secara singkat aja ya, kan tadi menyambung pertanyaan dari Bapak Agus Simanulang itu. Tadi bahas berzina juga kan. Nah, kalau di zaman perjanjian baru tuh gimana? Kalau dulu kan kita kalau berzina aja udah dirajam. Nah, sekarang kalau perjanjian baru gimana? Karena ada yang berpandangan kalau sekarang ada yang berzina mereka sama saja dirajam batu. Dan pasangannya kalau menikah sah-sah saja. Bagaimana Pak? Ini ada pertanyaan dari Bapak Hendra Banjarnahon. Mungkin secara singkat aja tadi menyambung pertanyaan dari Bapak Agus Simanulang karena masih berkorelasi seperti itu. Oke, kalau kita mempergunakan kata kecuali dalam teks Matius 5 dan Matius 19, maka tentu harus melihat Yesus sedang berbicara dengan siapa dan kasusnya apa. Itu yang saya katakan panjang. Itu disertasi untuk doktor saya membahas tentang itu. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana sekarang yang berzina, ya berdosa, Bel. Sekali berdosa tetap berdosa, merdeka. Betul. Gak bisa sembarangan ya kan? Iya, jangan coba-coba. Dan gak sah-sah aja gitu. Mungkin itu ya tadi Bapak Hendra Banjarnahon. Kita sebenarnya diskusi ini sangat-sangat menarik. Cuman karena memang topiknya itu luas dan nggak hanya teologi saja, mungkin kepada para peserta yang bertanya lagi, ini mau saya kasih nomor kontaknya Bapak Juanda aja nggak? Biar kita bisa, Bapak Juanda kan sering ini ya, sering WA juga aktif banget dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Juandanya langsung gitu ya. Karena waktunya nih sudah dibatasi juga. Wah, ini ada 2 lagi, Pak. Kepada tanggung jawab tuh, Bel. Gini, untuk saudara Elianus Gaya dan Joshua, ini karena waktunya sudah melewati yang sesuai dengan yang ditentukan, mungkin bisa komunikasi lagi sama kita pribadi melalui Japri, WA ataupun lain sebagainya. Karena Pak Juanda juga asik kok kalau di chat, malam-malam juga ngechat juga nggak apa-apa sama beliau mah. Asik aja, iya nggak Pak? Ya apalagi Bella yang ngechat. Tapi nggak dibalas-balas, Bella ini memang nakal sekali. Aduh, yang ngechat cepet-cepet, saya ngechat besok pagi baru dibalas. Iya, ketimbun Pak. Oh gitu ya. Kan saya udah ngasih Instagram juga kemarin ya Pak ya. Kemarin ya jadi untuk pada Joshua dan juga saudara Eliana tadi bisa langsung nanti saya kasih nomor kontaknya Bapak Juanda melalui grup peserta gitu. Mohon maaf sekali ya kepada para peserta. Untuk ini saya dapat simpulkan dalam sesi teologi kita. Tadi kan sudah dikatakan sama Bapak Juanda kalau tadi prinsip 5L itu udah bagus banget ya. Pertama, lawan jenis, terus lahir baru, lakukan firman, lancar komunikasi, dan juga lincah kerja. Karena kalau dari unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, berarti ya memang ya harusnya cocok. Dan itu meminimalisirkan perceraian kalau bisa saya simpulkan. Dan di sini menurut saya solusi yang dapat diberikan itu agar pernikahan Kristen jauh dari perceraian, yaitu kita juga mulai berusaha pelan-pelan lah ya dari diri kita sendiri, mencari jalan keluar dengan berdoa dan juga tetap mengandalkan Tuhan, karena itu semua kan nanti yang akan menjadi penentu dalam kita menjalin hubungan juga gitu. Dan kalau perlu, kalau benar-benar mendesak, kita bisa melakukan bimbingan Kristen melalui pendeta maupun gereja. Bisa ya Pak kalau bimbingan-bimbingan gitu ke gereja? Oh iya harus memang, konseling prapacaran, konselingnya prapacaran pertama, kedua pranikah, ketiga pasca nikah, kalau 3 kali. Kalau saya pacaran prapacaran. Oh iyalah supaya pernikahannya kan kudus, pacarannya harus kudus. Masa pacarannya kudus, pernikahan kudus, kan ruwet itu. Iya, jangan sampai lo harus kudus, jangan ada i-nya gitu ya. Iya. Oke deh. Wah, luar biasa banget, mantap ini Pak Juanda, seleranya. Ini maksudnya kayak pembawaannya udah luar biasa dan juga easy going banget. Kayaknya kalau makin lama makin enak gitu sebenarnya sih Pak. Tapi mau nggak mau saya harus terpaksa beralih kepada topik berikutnya nih, hukum gitu ya.
Ini luar biasa banget. Terima kasih. Semoga Bapak Juanda tetap selalu diberkati Tuhan ya Pak. Ya, Dan terima juga kasih. dalam penyertaan Tuhan. Nanti kalau ada keperluan di jam 2 nanti, semoga sehat-sehat dan sampai selamat di Madiun. Iya. Gitu. Mohon maaf saya pamit sekarang aja ya karena Ah, perjalanan ke Madiun. Iya, saya pelayanan jam 5. oh iya Ya, pelayanan jam ya Pak. 5 daripada kalau saya jam 2 itu saya ngebut loh 3 jam sampai ke sana. Waduh. Kasihani saya nyetir sendiri Iya ya Pak. Oke ya. deh. Maaf ya. Maaf Iya Pak, teman-teman nggak ya. apa-apa. Supaya Hati-hati saya ya Pak pelan-pelan Juanda. nyetirnya ya. Ya hati-hati ya Pak. Ya, terima kasih Ya, semua. kabarin kalau udah Terima nyampe kasih Pak Pak. Juanda. Terima kasih Ya, Pak. sama. Tuhan Yesus Udah. memberkati ya. Yesus memberkati Pak. Yo. Oke, kepada para peserta, ini kita sudah telah melalui sesi dari teologi, dan selanjutnya saya akan beralih melalui sesi hukum. Bagaimana sih dalam praktek dari praktisi hukum itu sendiri kalau di dalam perceraian kan, kalau di hukum itu kan biasanya kalau menikah itu kan sederhana ya kalau di dalam Muslim. Nah, kalau di dalam Kristen itu sendiri seperti apa dan juga mana proses untuk bercerai itu apakah susah atau tidak? Mungkin bisa langsung kita cari tahu nih dari Abang Raymond dulu. Abang Erwin kan nanti kita bagian ininya ya, bagian pencegahannya gitu. Oke, mungkin Abang Raymond gimana nih Bang, kan kalau misalnya nikah itu sebenarnya gimana sih? Susah apa gampang ya kalau misalnya nikah terus cerai? Terus di Indonesia sendiri itu seperti apa melegalnya kan? Meskipun saya anak fakultas, tapi saya juga harus tetap bertanya ini agar semua partisipan lebih tahu oh ternyata ada undang-undang kayak gini, jadi harus hati-hati juga dalam menikah gitu. Monggo Abang. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Shalom. Selamat siang buat semua di Zoom pertemuan pada siang hari ini. Saya merasa senang dan juga diberikan Bapak sama Pak Pendeta Juanda. Secara rohani, itu memang adalah hal yang kudus, ya. Tetapi kalau kita melihat perspektif hukum itu juga sama sebenarnya, karena kita tahu bahwa hukum itu kan merupakan suatu norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat tegas dan melanggarnya. Itu hukum. Nah, saya saat ini kesempatan ini sangat indah karena saya pernah dulu menangani kasus cerai, tapi yang paling saya bangga adalah ketika gugatan cerai itu adalah dibatalkan oleh hakim. Itu paling bangga. Bukan berarti saya senang kok ditolak atau bagaimana, tidak. Karena masih ada apa? Masih ada harapan sekiranya Tuhan bisa memberikan mereka untuk bisa bertemu atau menjalin kembali seperti dulu. Juga menjalin memperbaiki lagi hubungan yang seperti dulu. Oke, saya akan tidak lama-lama. Perlu ketahui bahwa di Indonesia ini ada peraturan tentang undang-undang perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, juga peraturan pelaksanaannya itu PP Nomor 9 tahun 75. Nah, apa sih artinya itu sah hukum? Perkawinan adalah hukum menurut masing agamanya dan kedua, tiap-tiap perkawinan itu dicatat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam peraturan ini di pasal 2 Undang-Undang Nomor 174, kita tahu di dalam pernikahan kekristenan ini itu dilakukan namanya pranikah dulu. Kemudian setelah itu pemberkatan nikah, dari pemberkatan nikah surat dari gereja baru dilayangkan ke Dukcapil setempat untuk diuruskan pencatatan secara hukumnya. Jadi itu bersifat administrasi. Nah, kemudian kita tahu juga dalam pasal 2 PP 9 tahun 75 ini dibedakan dua secara administrasi. Bagi yang beragama Islam atau Muslim itu didaftarkan di KUA, sedangkan kalau yang beragama non-Muslim atau Kristen, Katolik dan sebagainya itu dicatatkan di Dukcapil setempat. Kemudian perlu ketahui bahwa di dalam peraturan ini itu juga mengatur hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Mengapa hal demikian?
Karena kita tahu undang-undang ini mengatur tingkah laku manusia di dan dari sebaliknya juga tahu seperti juga tahu tentang kewajiban seorang istri. Saya bahas langsung di pasal 33. Suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Ini sebenarnya sudah terakomodir dari salah satu Alkitab juga. Kita harus saling mencintai, menghormati, setia sama pasangan, dan juga memberikan bantuan lahir dan batin. Terus kemudian pasal 34 di dalam Undang-Undang 174 Undang Perkawinan, inilah kewajiban suami. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu. Dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ketiga, suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Nah, mengapa dapat terjadi perceraian dan undang-undang diizinkan terjadi perceraian? Karena ada suatu hak dan kewajiban masing-masing yang dilanggar. Itu. Kalau tidak ada hak dan kewajiban dilanggar, ya ngapain cerai? Ya, Betul. itu. Jadi ada suatu hak dan kewajiban yang dilanggar. Makanya oleh itu norma atau hukum ini yang mengatur supaya tidak terjadi chaos atau mereka ini supaya bisa utuh kembali, tidak mudah cerai dan sebagainya. Memang di dalam undang-undang ini cerai itu tidak mudah ya. Gak asal cerai terus ini alasan yang tidak masuk akal, tidak mudah. Kemudian selain itu juga hak dan kewajiban ini juga diatur dalam KUH Perdata. Memang di Undang-Undang 1 tahun 74 ini merupakan undang-undang spesial, undang-undang yang lama juga Perdata pasal 103. Suami istri wajib setia satu sama yang lain. Ini sama dengan yang tadi, dan saling menolong dan saling membantu. Pasal 104, suami istri saling mendidik anak. Jadi anak mereka wajib untuk mendidik anak-anak ini hingga dia dewasa kelak sampai menikah juga. Terus pasal 106, setiap istri harus patuh pada suami. Nah, ini kata-kata yang paling mengenai kewajiban istri. Setiap istri harus patuh pada suaminya dan dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya dimanapun dia berada. Dan pasal 107, suami wajib melindungi. Ini yang paling sering kali terjadi. Di pasal 107 ini, suami wajib untuk melindungi istrinya dan juga anak-anak juga. Itu hal yang sudah baku aturan. Itu sebenarnya dari ini aturan ini sudah terakomodir dari Alkitab juga sebenarnya. Oke. Kemudian maaf Bang, ini bisa ya, difokusin ke yang undang-undang perlindungan anak gak? Karena kan kalau nikah itu kan pasti yang dirugikan kan gak cuman istri atau suami kan, pasti anak gitu. Gimana nih Bang oke. kalau dari segi hukum kalau perlindungan anak itu sendiri? Baik. Ya, saya sebelum membahas jauh itu, di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 174, kita harus tahu dulu ya, putusnya perkawinan itu karena apa? Pertama adalah karena kematian. Terus kedua, itu karena perceraian. Terus ketiga, atas keputusan pengadilan. Untuk perceraian ini dilakukan di pengadilan setempat. Saya tidak akan membahas dengan prosedur perceraian. Jadi ini bukan dalam materi dalam talkshow ini, tetapi kita melihat dampaknya dari suatu perceraian ini apa sih? Ya. Nah, tetapi sebelum ke dampaknya kita harus tahu dulu di undang-undang secara tegas perceraian hanya dapat dilakukan ya apabila satu di dalam PP 9 tahun 75 salah satu melakukan perbuatan zina, terus mabuk-mabukan, kemudian dia salah satu itu melakukan pidana, dan kemudian ada lagi meninggalkan selama salah satu meninggalkan 2 tahun berturut-turut. Terus ketiga yaitu kita tahu bahwa di dalam PP 175 ini bahwa
suatu orang yang telah melakukan pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun, itu bisa dilakukan suatu pengajuan gugatan cerai juga. Nah, terus yang terakhir, apabila nanti ini terjadi suatu perceraian, maka harus benar-benar bisa dibuktikan apa sih dasarnya untuk mengajukan cerai itu. Tidak segampangnya kita bilang aku alasan ini tidak gampang itu. Nah, sekarang dampak yang paling besar adalah masalah anak. Ketika sudah punya anak. Tetapi kalau tidak punya anak, dampak yang paling besar hanya mereka berdua yang tahu. Tapi yang ketika sudah punya anak, ini dampaknya akan besar sekali. Karena apa? Di dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, kewajiban orang tua yang dimaksud ini adalah berlaku sampai anak itu kawin, ya, atau dapat berdiri sendiri. Sampai kewajiban ini kapan berlaku? Sampai mereka perkawinan ini antara kedua orang tua ini adalah putus karena perceraian. Itu. Jadi tetap di undang-undang anak tidak boleh menjadi korban. Tidak boleh menjadi korban perselisihan, tetapi kewajiban mereka adalah kedua orang tua wajib untuk memelihara anak ini. Itu yang perlu ditegaskan dalam Undang-Undang 1 tahun 74. Dan kemudian apabila ini ada satu kasus case khusus, biasanya dalam perceraian itu kalau anak ini di bawah 12 tahun, maka hak asuh tersebut melekat pada ibunya. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 pasal 41. Akan tetapi jikalau ibunya tidak mampu secara ekonomi, kemudian ibunya kondisi mentalnya terbelakang atau bagaimana, terus ibunya terkena pidana lebih dari 5 tahun, maka hak asuh bisa melekat pada seorang ayah. Hak asuh adalah hanya pengasuhan. Tidak boleh anak ini dipisahkan, tidak boleh disuruh tidak ketemu bagaimana. Mereka harus bisa ketemu. Jadi anak-anak tidak boleh jadikan korban. Jadi secara undang-undang anak itu adalah bukan subjek jadi suatu permasalahan dalam perceraian. Tapi justru itu mereka harus dilindungi karena anak ini adalah hasil buah kasih mereka yang harus dipelihara sampai dewasa kelak.